Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Kusumawati dengan nomor induk mahasiswa 202111168. Saya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rukun, syarat, dan sebab waris. Ya, topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, rukun waris, yang kedua, syarat waris, dan yang ketiga, sebab mendapatkan waris. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu rukun waris. Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan bisa didapatkan apabila tidak ada rukun-rukunnya atau tidak bisa dipenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada 3, yaitu yang pertama al-muwaris atau disebut pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki, hukmi, maupun secara takdiri. Yang dimaksud meninggal secara hakiki yaitu ketika seseorang secara nyata dan bisa disaksikan secara fisik telah meninggal dunia, atau melalui hasil medis seseorang tersebut sudah terpisah antara jasad dengan ruhnya. Sedangkan meninggal secara hukmi yaitu jika hakim memutuskan atas kematian seseorang. Misalnya ketika ada seseorang yang punya harta hilang dalam waktu yang lama dan diajukan ke pengadilan, lalu hasil penelitian hakim meyakini bahwa seseorang tersebut sudah meninggal dunia, maka hartanya bisa dibagi. Sedangkan kematian secara takdiri adalah menetapkan kematian seseorang dengan cara dikira-kirakan. Contohnya tentang kematian seseorang yang mendatangi suatu tempat yang sedang dilanda perang, yang bisa mengancam keselamatan banyak orang. Maka ketika seseorang tersebut tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar beritanya, bisa saja ia secara perkiraan dan dugaan kuat telah meninggal dunia. Penjelasan mengenai siapa pewaris yang dimaksud tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang mana ayat tersebut merinci bahwa setidaknya terdapat beberapa kelompok ahli waris dalam ayat tersebut, yaitu kelompok ahli waris anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, pewarisnya adalah bapak atau ibu mereka. Kelompok lainnya adalah ahli waris ibu dan bapak. Artinya bahwa pewarisnya adalah anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian masing-masing kelompok yang ada dikembangkan kepada ahli waris keturunannya ke bawah dari kelompok anak dan generasi sebelumnya ke atas dari kelompok ayah jika yang bersangkutan tidak ada. Kemudian pewaris dari suami atau istri dapat dipahami dalam surat An-Nisa ayat 12, yang mana ayat tersebut secara rinci menguraikan bagian suami atau istri ketika salah satunya meninggal, baik meninggalkan ahli waris lain maupun tidak. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 ini juga merinci pewaris dari kalangan kerabat. Rukun yang kedua yaitu ahli waris atau al-waris, yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan, meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang. Terdapat syarat-syarat menjadi ahli waris. Yang pertama yaitu ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia, baik hidup dalam alam nyata di dunia maupun masih di dalam kandungan. Namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut masih dalam kondisi hidup. Syarat yang kedua yaitu tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti
Diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, berbeda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda warga negaraan. Yang ketiga, yaitu tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang atau mahjub oleh ahli waris yang lebih dekat. Rukun waris yang ketiga yaitu al-maurus atau harta warisan. Apakah harta warisan itu? Harta warisan yaitu harta benda yang menjadi warisan atau ditinggalkan, termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak kisos atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Unsur harta ini merupakan suatu unsur yang sangat penting, bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya. Karena bisa kita bayangkan, meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan memenuhi syarat, namun jika harta tidak ada, maka tidak akan terjadi suatu kewarisan. Dalam hukum Islam, harta waris dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih dari hutang-hutang pewaris, bersih dari biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atas tirkah seseorang. Itu tadi ketiga rukun waris yang harus ada dalam kewarisan. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Ketika seseorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi rukun-rukun waris seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu mengenai syarat waris. Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Syarat-syarat untuk mewarisi ini ada 3, yaitu yang pertama, meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukmi, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Dan syarat yang ketiga atau yang terakhir yaitu yang diwarisi itu mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris atau mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Jadi, ahli waris itu harus tahu apakah ia menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan atau karena hubungan darah atau karena pemerdekaan budak, atau yang lainnya. Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya, serta hajib yang menghalang dan mahjub yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu sebab mendapatkan waris. Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya telah terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi yang telah disepakati oleh para ulama itu ada 2. Yang pertama yaitu sebab pernikahan. Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan. Beberapa bentuk pernikahan yang tidak bisa menjadi sebab untuk saling mewarisi antara suami istri yaitu
Yang pertama, orang yang melakukan akad tanpa adanya wali, maka ini adalah nikah batil atau tidak sah, tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Yang kedua, orang yang menikahi mahramnya. Nah, dua bentuk pernikahan ini tidak bisa dijadikan sebab untuk saling mewarisi antara suami istri. Masalah yang nantinya mungkin akan dijumpai dari sebab saling mewarisi karena pernikahan sah ini adalah ketika terjadi kasus perceraian atau talak di antara keduanya. Nah, permasalahannya apakah talak itu dapat memutuskan sebab mewarisi ataukah tidak? Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai talak. Talak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu talak raj'i. Dalam hal ini, suami menceraikan istrinya yang masih ada masa untuk kembali atau iddah raj'i, baik satu kali talak atau dua. Dalam talak raj'i ini, suami memiliki hak untuk kembali atau rujuk kepada istrinya apabila masih dalam masa iddah. Dalam perkara ini, para ulama sepakat bahwa di antara suami dan istri masih tetap bisa saling mewarisi. Pada perkara ini, para ulama sepakat bahwa antara suami dan istri masih tetap bisa saling mewarisi selama masih dalam masa iddah. Dan yang kedua yaitu talak bain, yaitu talak 3. Dalam perkara ini, para ulama sepakat bahwa talak bain menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi antara suami dan istri, baik diceraikan ketika suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit parah. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa ketika penjatuhan talak ini bukan dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan. Tetapi jika tujuan suami menjatuhkan talak bain pada waktu sakit parah dengan tujuan menghalangi istri untuk mendapat warisan, ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suami secara mutlak karena telah terputus hubungan pernikahan, yang mana pernikahan itu merupakan salah satu sebab untuk saling mewarisi. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suaminya apabila ketika suaminya meninggal, iddahnya belum habis. Jika iddahnya sudah habis, maka tidak dapat mewarisi. Kemudian mazhab Hambali berpendapat bahwa istrinya tetap akan mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa iddah, dengan catatan suami menceraikannya karena tidak ingin memberikan warisan untuknya. Dan juga istri belum menikah dengan lelaki lain dan merupakan orang yang berhak menerima waris pada waktu ditalak bain oleh suaminya. Kemudian mazhab Maliki berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa iddah ataupun belum. Istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain, satu orang atau lebih. Sebab mendapatkan waris yang kedua yaitu qorobah atau kekerabatan. Hubungan qorobah atau disebut juga hubungan nasab atau darah yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran atau keturunan baik yang dekat maupun yang jauh. Hubungan nasab ini mencakup yang pertama, anak keturunan pewaris atau furu al-waris. Yang kedua, kedua orang tua pewaris atau usul al-waris. Yang ketiga, saudara-saudara pewaris atau hawashi, baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah ataupun seibu. Yang keempat, paman pewaris atau umumah, baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya. Yang kelima, pemerdeka budak atau wala, laki-laki ataupun perempuan. Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Persyaratan tersebut adalah yang pertama, ahli waris
masih dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia, baik hidup di alam nyata maupun di dunia yang masih di dalam kandungan. Syarat yang kedua yaitu tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan. Seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, berbeda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan yaitu mengenai berbeda warga negaraan. Dan yang terakhir, tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang atau mahjub oleh ahli waris yang lebih dekat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.